Di video kali ini kita akan mencari tahu atau mempraktekannya perintah-perintah yang termasuk di dalam kategori DDL atau Data Definition Language. Di sini ada 6 perintah nih atau 6 komen. Ada create, alter, rename, comment, truncate, sama ada drop. Kita bakalan mengeksekusi perintah DDL ini menggunakan PHP My Admin. Kita masuk ke localhost dulu nih. Sebelumnya gue udah aktifin examnya yang ini. Kita masuk ke PHP My Admin-nya, terus kita masuk, kita masuk ke PHP My Admin doang. Di sini kita bakalan membuat database baru. Gue udah nyiapin ini ya, contekan. Di sini kita bakalan membuat database baru yang nama database-nya toko online menggunakan DDL. Gimana nih? Kita ke SQL ya, ke tab SQL. Ini sebenarnya kalian bisa buat database baru pakai ini. Tinggal klik new aja. Kayak gini. Nanti kita tinggal masukin nama database-nya. Cuma gue nggak mau kayak gini ya, karena di sini kita mau mempraktekkan si ini nih, perintah dari DDL. Jadi kita pakai yang ini aja nih. Kita masuk ke SQL yang ini. Di sini kita bakalan membuat database yang namanya toko online. Berarti kita bisa kayak ini nih. Create database, namanya tuh toko online ya, toko online kayak gini. Terus kita tutup pakai titik koma. Kita tinggal kontrol aja terus enter buat mengeksekusi si perintah yang barusan. Dan ini udah berhasil nih harusnya. Di sini kita punya database baru. Terus apa nih? Kita akan membuat tabel selanjutnya. Nama tabelnya pelanggan. Kita di sini lagi, ke sini lagi. Kita create table. Nama tabelnya pelanggan. Terus kita masukin struktur tabelnya. Kurung buka, kurung tutup. Terus titik koma. Di antara kurung bukanya, kurung buka sama kurung tutup, kita masukin struktur tabelnya. Ini kalau gak salah ada ID, tipe datanya integer, terus primary key ya, harusnya kalau ID kita kasih primary key, terus koma karena kita mau masukin struktur kedua atau kolom kedua. Ini apa nih, diisi apa? Nama sama email. Kita masukin nama, tipe datanya varchar kalau nggak salah, kayak gini ya, varchar ini 100 karakter. Terus kita koma lagi, kita masukin kolom ketiga, email ya kalau nggak salah, email varchar 100 juga, kayak gini. Karena ini kolom terakhir, kita nggak usah pakai koma lagi, jadi udah tinggal enter aja nih harusnya, Ctrl enter. Ini error nih, no database selected ya katanya. Berarti kita harus kayak gini, use toko online, karena nama database-nya toko online. Kayak gitu. Kayak gini. Kurang titik koma ya kayaknya. Kok masih salah? Sintaksnya nih error. Kenapa nih? Oh, ini typo ya. Varchar ini udah benar, harusnya nggak pakai titik koma. Apa pakai ya? Kita pakai dulu deh. Kayak gini. Dan harusnya kalau kita expand belum ada apa-apa. Kita refresh dulu ya. Kalau kita refresh, si tabel barunya udah muncul, namanya pelanggan. Ini struktur tabelnya. Kita kemana nih? Kayak gini ya harusnya, ke struktur. Si kolomnya udah masuk.
ada ID, nama, sama email. Dan kayak gitu untuk membuat database sama table menggunakan DDL. Ya iya ya, pakai apa lagi kalau nggak DDL? Di komen selanjutnya atau perintah selanjutnya kita ada alter. Udah beres belum ya ini? Kita membuat view nih. Kita masukin data ini dulu. Data ini bisa dimasukin pakai DML. Karena di video ini kita lagi bahas DDL, jadi kita nggak terangin ya, kita copy paste aja biar cepat nih videonya. Kita paste aja kayak gini. Kalau kita browse, ini harusnya udah masuk si datanya. Terus kita mau membuat view. Kita buat view. Ini kan strukturnya kayak gini ya. Kita ke pelanggan. Ini strukturnya kayak gini kan ya. Ada ID, nama, sama email. Kita mau membuat view yang nanti si view-nya akan mengembalikan nama sama emailnya aja, tanpa menampilkan ID. Jadi kita bisa kayak gini aja nih. Kita create ya. Create view. Terus kita masukin nama view-nya. Apa ya? Ini kayak gini aja. View pelanggan kurang V. Ini kurang P. Kayak gitu. Kita pakai as kalau nggak salah. Terus kita apa nih? Lupa sintaksnya. Oh, kita tinggal select aja ya. Select nama, terus email. Karena kita mau nampilin nama sama email ya. From nama tabelnya tuh pelanggan. Kayak gini harusnya nih. Kita enter. Ini si view-nya udah muncul di sini ya. Yang ini. Kalau kita klik view pelanggan, ini kita oke aja. Kita di sini cuma ditampilin nama sama emailnya doang. Yang ID-nya nggak ditampilin karena nggak kita pilih ya si ID-nya tadi. Jadi kayak gitu untuk menggunakan perintah create di MySQL atau di MariaDB ya. Create ini harusnya udah beres ya. Kalau kita lihat contekannya, kita udah buat database, kita udah buat table, kita juga udah buat view-nya. Di perintah selanjutnya kita akan mencoba alter. Kita akan menambahkan kolom baru yang namanya alamat ke table pelanggan ini. Jadi gimana nih? Kita ke sini ya. Ini harusnya udah kepake, jadi kita nggak harus pakai use lagi. Oh, ini di view ya. Kita ke pelanggan. Di sini kita masuk ke tab SQL. Terus kita mau ngapain tadi tuh? Mau pakai alter ya. Kita tinggal kayak gini, alter table. Kita tuh mau nambahin kolom, berarti add. Ini masukin namanya dulu ya. Tabelnya tuh pelanggan. Terus add kolom, karena kita mau nambahin kolom. Kita mau nambahin kolom apa nih? Alamatnya. Alamat. Terus kita tinggal masukin tipe datanya aja nih. Tipe data dari kolom alamat ini. Kita pakai varchar aja. Ini harusnya gede semua ya. Varchar kayak gitu. Kita kasih 100 mungkin ya, cukup. 100 karakter. Kayak gini harusnya udah nih. Tinggal enter aja. Kalau kita ke sini, mana nih? Kita ke pelanggan kan ya. Kita ke structure. Ini alamatnya udah ada nih. Udah kayak gitu aja. Kita alter alamat doang kan. Oh, ini kita ubah tipe datanya. Bukan tipe datanya ya. Kita
ubah karakter si varchar-nya ini. Yang ini kan 100 nih, kita ubah jadi 200 deh, karena biasanya alamat mungkin ada yang 200 karakter mungkin ya. Kita ubah aja, kita hapus aja nih, kita alter table pelanggan ya, pelanggan modify ini, harusnya modify apa ya, kayak gini. Terus kita masukin tipe datanya, varchar kita ganti jadi 200 kayak gitu. Kita enter, kita balik lagi ke sini, ini masih 100 kan. Kalau kita refresh, ini harusnya berubah jadi 200 kayak gini, karena kita ubah ya. Itu untuk alter kolom, alter table ya. Di komen selanjutnya kita akan menghapus kolom menggunakan alter table ini. Menghapus satu kolom aja ya. Di sini kan ada 1 2 3 4 nih. Kita bakalan hapus kolom alamat ini. Jadi kita tinggal kayak gini aja, alter table. Terus kita masukin nama tablenya, pelanggan. Kalau kita mau menghapus, kita masukin drop kolom mungkin ya. Apa drop aja nih? Harusnya drop kolom ya. Kayak gini. Kolom apa ya tadi tuh? Kolom alamat. Kayak gini ya mungkin. Kita enter. Ini kalau kita mau drop sesuatu, ini si browsernya akan memunculkan pop-up. Ini cuma buat konfirmasi aja ya. Jadi kita oke aja nih, karena kita mau menghapus kolomnya. Kita kesini lagi, kita refresh. Harusnya si kolom alamat ini udah hilang. Jadi kayak gitu untuk penggunaan perintah alter. Ini harusnya udah ya. Kita udah pakai create, kita udah pakai alter. Di perintah selanjutnya kita bakalan pakai rename untuk mengubah nama table sama mengubah nama kolom. Kita akan merename table pelanggan menjadi customer. Jadi tinggal kayak gini aja ya. Rename table pelanggan jadi customer. Kayak gini. Tinggal enter. Ini masih pelanggannya. Kalau kita refresh, tabelnya berubah nama jadi customer karena kita rename barusannya. Terus kita mau rename apa lagi nih? Ini rename kolom bisa nih katanya. Kemana nih? Kita mau merename nama kolom. Kolom yang mana ya? Yang email, nama apa ID nih? Ini nama, tuh nama lengkap. Berarti kita mau mengubah kolom nama ini menjadi kolom nama lengkap. Kita kayak gini nih, kalau kolom alter table, tablenya customer ya, kita udah ganti barusan namanya. Terus rename kolom kayak gini. Jadi nama lengkap ya, nama lengkap kayak gini nih harusnya. Tinggal kita tutup aja pakai titik koma. Kita enter. Ini ada error nih. Ini salah sintaksnya ya. Ada yang typo nggak? Rename kolom. Ini benar harusnya. Ini salah sintaks ya, kampret. Ini sintaks ini harusnya nggak bisa dieksekusi di MySQL. Ini sintaks yang bisa dieksekusi oleh MySQL. Ini alter table customer. Ini bukan rename ya. Kalau mau ganti nama kolom, ini kita ganti jadi change. Terus nama kolomnya. Terus ini nama baru dari kolom yang mau kita ganti.
ini nama awalnya, ini nama baru. Terus ini tipe datanya, tipe data si kolom itu. Ini kalau kita enter harusnya aman. Kita masuk ke sini, kita refresh. Ini harusnya udah keubah. Ini nggak jadi pakai perintah rename ya, nggak apa-apa lah. Intinya kita mau mengubah nama kolom, dan kayak gini cara mengubah nama kolom di MySQL atau di MariaDB ya. Jadi kita udah berhasil mengubah namanya nih. Kita di sini ya, kita ke SQL, ini kita pakai buat view-nya. Di perintah selanjutnya kita akan mencoba, ini cuma komentar doang sih ya, cuma nambahin komentar. Kita bakalan coba deh, kita ke sini, ini hapus, kita mau nambahin komentar ke kolom email. Ini kita namain komentar ini. Ini perintahnya, alter table customer, modify email, ini tipe datanya, ini kita masukin komennya. Jadi kayak gini nih, alter table customer, kita modify email, terus ini tipe datanya, tadi itu berapa ya, varchar, berisik banget anjing, varchar 100. Terus kita masukin komennya, komen kayak gini, kita masukin komentarnya. Komentarnya itu harus dipakein tanda petik ya, tanda petik 1. Ini komentar kolom email kayak gini aja. Ini harusnya udah gak ada error. Kalau kita masuk ke sini, ini di kolom komentarnya ini masih kosong, yang email ini. Kalau kita refresh, ini harusnya udah ada komentarnya. Jadi kayak gitu untuk menambahkan komentar di MySQL. Ini ada buat table juga, cuma ini cuma komentar lah ya, kita skip aja. Di perintah selanjutnya kita ada truncat. Ini untuk menghapus semua data yang ini nih. Jadi kalau kita pakai truncat, nanti semua data yang ini akan dihapus. Kita tinggal kayak gini aja nih, truncat table, nama tablenya tuh customer. Jadi udah kayak gini aja. Kalau kita eksekusi, nanti harusnya semua data yang ini akan hilang. Kita enter. Ini udah nih. Kalau kita refresh, ini harusnya udah hilang si data yang 5 tadi, data yang di table customer. Jadi ini strukturnya masih ada, tapi si kelima data yang tadi itu udah hilang karena kita truncat yang ini. Jadi kayak gitu untuk menggunakan perintah truncat. Perintah terakhir atau komen terakhir, ini ada perintah drop. Drop ini bisa digunakan untuk menghapus tabel atau menghapus database-nya. Jadi kita hapus lagi aja nih semuanya, semua yang kita buat sebelumnya. Jadi kita hapus tabelnya dulu. Kita tinggal kayak gini, drop table. Nama tabelnya itu customer. Yang ini. Ini kalau kita eksekusi dan ini kita refresh, harusnya udah nggak ada ya. Di sini tampilannya jadi kayak gini karena ya si tabelnya udah dihapus ya. Tapi ini view-nya masih ada nih.
Tadi kan view ini berdasarkan table customer ya. Kalau kita buka gimana nih? View pelanggan. Oh, ini error ya. Karena emang si source table-nya udah hilang. Kita hapus aja deh. Kita ke view pelanggan. Kita bisa hapus di sini nggak ya? Di sini deh. Kita drop view kayak gini, kita enter, hilang si view-nya yang ini. Kalau kita refresh, hilang, jadi sisa database-nya aja nih tanpa ada table, karena table-nya udah kita hapus ya. View-nya juga udah kita hapus. Sekarang kita mau menghapus si database toko online-nya. Kita tinggal drop aja kayak ini, drop database, terus kita masukin nama database-nya, toko online kayak gitu. Kita enter, nanti si database yang di sini itu hilang. Yang ini ya, kalau kita refresh ini hilang karena udah kita drop. Jadi harusnya udah semua ya, udah semua perintah yang ada di DDL udah kita praktekin. Jadi harusnya udah kayak gitu aja untuk video kali ini, video tentang data definition language. Di video selanjutnya kita bakalan membahas DML atau data manipulation language. Dan ya kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton videonya sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.